Baik di antara akhlak yang tercela yang akan kita bahas pada hari ini adalah kemarin tentang tajasus. Sekarang sudah berbeda dan masih ada hubungannya ya dengan yang kemarin ya. Ya ini jangan sibuk terhadap aib ya atau kesalahan orang lain. Ya bisa diobrolkan ya. Atau bisa terus dipikirkan kesalahan orang lain bisa itu juga. Sibuk memikirkan kesalahan orang lain ya. Atau selama beberapa hari tidak berdamai ya berselisih sampai lebih daripada 3 hari terus dipikirkan yang namanya kesalahan orang lain juga. Nah itu bentuk akhlak yang tercela ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu tuba liman syagalahu aibahu an uyubin nas akhrajahul Bazzar bi isnadin hasan. Sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri ya. Nah ini dengan aibnya sendiri, aib dirinya sendiri ya, bukan aib orang lain ya. Dengan kesalahannya sendiri, sehingga ia tidak memperhatikan aib orang lain, ya. Tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Hanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ada maudu ya, riwayatnya palsu. Yang benar ini adalah ucapan Al-Hasan ya. Hanya saja demikian keterangan ini didukung oleh dalil-dalil yang umum ya tentang bagaimana tercelanya sibuk ya dengan aib orang lain. Petikan hadis atau pelajaran dari faedah itu ya kita bisa ambil pertama keberuntungan dan kebaikan, kesejahteraan ya, kesejahteraan akan didapat oleh orang yang sibuk mengurus dirinya sendiri ya, mengurus kekurangannya sendiri ya, memeriksa dan selalu mengevaluasinya, selalu muhasabah ya, muhasabah diri. Sehingga dia tidak sibuk akan rumput orang lain ya, tapi sibuk akan keadaannya diri sendiri ya. Bukan sibuk membahas kesalahan-kesalahan manusia lalu merasa dirinya tidak tersentuh oleh kesalahan. Nah gitu ya. Menyangka dirinya sudah benar ya, sudah merasa hebat, tidak tersentuh dengan kesalahan tuh ya. Ini gitu ya. Itu udah kadang ya, yang namanya manusia itu susah itu ya. Nah terkadang kekulutus ya gitu, kekulutus ya. Iya, sedikit-sedikit kekulutus ya. Atas kehebatan saya, atas jasa saya, atas saya mengajarkan ini itu ya gitu. Nah itu. Ya. Iya. Bahkan nih kata penulis ya, tiap orang termasuk kita semua ya,
penulis kalimat ini juga atau selainnya pasti banyak memiliki yang namanya kesalahan, kekurangan yang harus dibenahi ya gitu. Ada kan kekurangan itu sifatnya tabiat ya. Tapi yang namanya tabiat atau kebiasaan ya, ada yang bisa dirubah, ada yang memang Yos, hujan. Akhirnya digantungan minyak kamu. Jadi mama turun-turunin. Kan garing itu nang secara Gantungan udah turun. ada yang sudah seharusnya kita maklumi ya. Itu ya. Husnuzon ya. Contoh ya dalam rumah tangga itu ya. Itu ada saja kekurangan-kekurangan ya yang pasti ya ada ya. Dan itu harus dimaklumi ya kekurangan-kekurangan tersebut. Kalau tidak dimaklumi ya jadi bumerang ini dipikirin kekurangannya bagaimana gitu ya. Sampai kalau kata jamaah saya sampai ke awak begok gitu ya. Sampai ke awak begok oke dah di pikiran kegorengan batur gitu ya gitu atau kegorengan pasangan sendiri ya, itu ya gitu ya apalagi diomongin ke orang lain tuh ya tuh kata aibnya aib dari pasangan tuh aduh ya Allah diomong ke orang lain tuh ya gitu padahal kan bisa aja dia salah paham atau nggak sengaja gimana gitu ya itu diomong-omong ke batur gitu ya aduh insya Allah harusnya dia bisa menjaga tuh ya. Nos, jadi digantungin ya. Tadinya kan yang mama udah kering dah. hujan. Turun, coba. Turun teh hese. Entar di angkatan udah kering dari kemarin. Angkatan ada orang kata bisa angkatan angkatan sabutan yang bawa ke dia itu na. Non gitu loh. Karena harusnya keluarga itu menutup pintu rapat-rapat kesalahan dari internal ya itu jangan sampai bocor keluar ya apalagi kan seorang perempuan dikatakan ya libasul lakum ya sebagai pakaian apa fungsi pakaian menutupi kan gitu menutupi begitu juga kita ya wa antum libasul lahunna ya. Kita juga sebagai pakaian yang menutupi kesalahan mereka yes. Kesalahan mereka para istri-istri ya gitu harusnya demikian tutupi ya dipagar rapat-rapat tuh ya itu mulut tuh dipagar tuh ya kalau bisa disolasian tuh ya solasian tuh ya. Ya jangan sampai Diadu ke orang ya, tua apalagi ya. ya diadukan ke orang tua mau gitu ya kumaha tuh ya aduh insyaallah jadi nantinya orang tua jadi rada sinis lah gitu ya ngewa lah ke pasangan gitu ya gitu tutup rapat-rapat pintu itu ya. Ya itu kan dari segi pendidikan juga di keluarga ya jangan sampai ada ya jangankan kepada orang lain kepada anak saja ya diketahui aib kita itu kadang anak juga psikologisnya itu berefek tuh ya ada orang tua yang selalu berselisih itu ya psikologisnya berefek pada anak itu ya di kemudian hari itu ya Dendam ya.
ya di kemudian hari itu bakal kerasa. Maka sudah saatnya kita belajar ya untuk menutupi aib-aib. Maka khususnya kita sibukkan pada aib kita sendiri ya. Dan juga ada kekurangan yang harus kita benahi. Nah itu ya. Kekurangan yang bisa seseorang mengubahnya ya. Dia misalnya sudah biasa berbohong atau sudah biasa marah-marah gitu ya. Itu bisa dikurangi lah gitu, diminimalisir ya. Minimalisir akan kejelekan-kejelekan itu. Ya. Dia suka ngomong kasar, itu bisa juga dirubah sebenarnya ya. Walaupun ya di minimalisir dulu ya itu. Sekarang udah jarang-jarang berbicara kasar ya, paling sekali dua kali lah gitunya gitu. Nanti bisa dikurangi gitu ya gitu. Barulah nanti ditinggalkan seluruhnya gitu ya. Nah itu kebiasaan-kebiasaan jelek ya. Udah hujan ya? Nah itu. Atau ada orang yang hidupnya itu segala pesimis lah gitu lah ya. Kurang kurang bahagia lah hidupnya lah gitu ya. Entah karena masalah yang dideritanya atau misalnya dari keluarganya sendiri ya, dari orang tuanya terkadang ya memberikan pendidikan yang keras dia gitu kepada dia, ya napal terus gitunya, berbekas terus ya sampai berpuluh-puluh tahun juga ya. Itu juga bisa dirubah sebenarnya. Cuman memang kita merubahnya pelan-pelan ya gitu. Karena untuk yang namanya merubah tidak siga sambal gitu ya. Sambal langsung kerasa salada gitu nyante. Tapi pelan-pelan ya gitu. Dan berikan motivasi gitu ya. Nah, ini belajar seperti ini juga merupakan stimulus ya. Stimulus untuk kita memperbaiki diri kita ya. Memotivasi akan hidup kita agar tidak menyerah dalam kehidupan ini ya. Sehingga kesalahan kita, kekurangan kita ya selalu ada jawaban untuk memperbaikinya. Jadi selalu ada jawaban untuk membenahinya, ya, untuk membinanya ya. Karenanya Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah tidak ada yang lolos dari yang namanya kekurangan. Barang siapa yang menilai dirinya tidak memiliki kekurangan atau sudah sempurna, sudah merasa baik, sudah merasa yang terbaik gitu ya, maka pengakuan ini sudah cukup membuktikan sisi aib dalam dirinya. Apa itu? Kesombongan ya, itu kesombongan. Ya, iya. Hmm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum" ya. Janganlah kalian merasa suci ya, merasa bersih gitu ya. Firman Allah berarti Ya itu surat An-Najm. harus terus introspeksi diri ya. Ya, introspeksi diri. Hmm. Cobalah untuk memikirkan aibmu dan celakmu ya.
apa yang tercela buat kita nih, buat diri kita. Nah, kita pikirkan ya, pasti akan banyak ditemukan ya jumlahnya ya. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam membersihkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan dosa. Cari angin heula teh. Baik. Cari angin. Cukup tak? Kalau nggak cukup mah aya mandiri we copotan tuh baju sama. Adalah jalan ya menuju taqarrub ila Allah ya. Jadi jalan taqarrub ila Allah itu menjauhi yang tercela ya. Bukan sekadar tahu, tapi ada usaha nyata ya. Jadi ada ikhtiarnya ya. Yang namanya hidayah kan gak datang sendiri ya. Gak mungkin seseorang tiba-tiba diam saja gitu, langsung datang dia ada yang ngasih uang gitu ya, enggak. Pasti dia berikhtiar walaupun ya sekedar berjalan kesana kemari gitu ya. Pasti ada saja itu ya rezeki ya, insyaallah. Harus ada ikhtiarnya. Begitu juga hidayah ya gitu. Ibnul Qayyim rahimahullah memiliki keterangan yang berharga tentang sifat-sifat orang yang berjalan menuju Allah, yang dekat dengan Allah. Orang yang ingin sampai kepada Allah dan negeri akhirat berlaku pula dalam mencapai setiap ilmu, keterampilan, dan kepemimpinan sehingga menjadi teladan. Maka dia harus nih ya, banyak nih ya lumayan nih dalam Al-Fawaid. Yang pertama, menjadi insan yang berani ya, asy-syuja'ah ya. Berani dan tidak gentar ya. Di setiap keadaan dia berani ya. Berani dalam kebaikan tentunya ya. Bukan berani dalam kemaksiatan tentunya. Yang kedua, memerintah sangkaannya. Bukan disetir dengan kekhawatiran ya. Khawatir akan kehidupannya, akan masa depannya gitu ya, disetir dengan kekhawatiran gitu ya, yang tiada henti. Nah itu ya, dia harus memerintah sangkaannya, tidak takluk di bawah kekuasaan ketakutannya ya. Tuh, jadi jangan sampai takluk yang namanya diri kita dengan ketakutan. Tiga, jujur. Ketiga teh menjauhi ya. Menjauhi dari urusan yang bukan tujuannya ya. Jauhi urusan atau perkara yang bukan urusannya ya. Urusan orang lain yang bukan ranah dirinya menerangkannya ya, jauhi itulah gitu. Nggak usah dipikirkan ya gitu. Lupakan saja gitu ya. Bahkan lupakan saja ya. Jodoh yang belum sampai gitu ya. Kadang ini beratnya untuk melupakan tuh beratnya. Setahun 2 tahun kayak susah itu melupakan mah. Minimal menghapus atau meminimalisir ya gitu ya, minimalisir ya. Tapi yang namanya melupakan itu susah Pak, benar Pak. Nah itu misalnya yang tidak sampai, lupakan ya, udah bukan ranah dirinya itu mah ya. Gitu, cuma ranah takdir Allah itu mah ya. Santai saja dalam kehidupan mah ya. Hati yang hati orang lain yang tidak ditaklukkan tuh ya. Gitu. Ya, bukan ranahnya itu ya. Kita mengubah orang ya gitu. Kita ranahnya menyampaikan kebaikan gitu ya.
atau menerangkan perkara yang nggak penting gitu ya. Contoh gitu ya, dikaitkan ilmu-ilmu, ya nggak apa-apa sih kalau untuk semakin mendekatkan diri kepada kebesaran Allah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai jadi cocokologi, nah itu ya, cocokologi akan ilmu tertentu ya. Ada ya yang namanya dia orang alim tuh ya, orang alim tapi dia berkata pada masalah yang bukan ranahnya ya. Sehingga ketika memfatwakan pada ilmu syariah, pada agama, dia berbicara yang aneh-aneh gitu ya. Nah itu ya, bicara yang aneh-aneh. Dan cenderung dia itu memfatwakan yang aneh-aneh juga ya. Makanya ketika berbicara akidah itu jangan sampai kita menyimpang ya, jangan sampai tercampur aduk dengan yang batil ya. Ini berat ya. Ada seseorang, tapi bagus dia itu ya, bagus dia keyakinannya ya. Dia menjelaskan tentang arsy Allah, tentang kursi Allah. Tapi kalau dibayangkan ya, dibayangkan bagaimana arsy Allah itu seperti ini, kursinya seperti ini gitu ya. Dibayangkan, digambarkan bagaimana zat Allah gitu ya, atau dipikirkan saja ya, zat Allah diterangkan pada jamaahnya. Nah itu ya, yang jadi itu terkadang kan berbicara yang bukan ranahnya itu ya. Sehingga kan syariat atau hadis mengatakan jangan kita berpikir tentang zatnya Allah ya, tentang yang gaib yang Allah tidak menerangkannya ya, tentang arsy-nya, tentang kursinya ya gitu. Dia yakin Allah beristiwa pada arsy, betul tuh ya, betul sesuai dengan ayat Al-Quran. Tapi kalau sampai digambarkan yang gaibnya itu, nah itu kan tuh bicara yang bukan ranahnya itu ya, sampai mentakwil dan sebagainya itu ya. Takwil maksudnya Ya banyaklah contohnya itu ya, gini 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 yang hanyalah dengan perkataan-perkataannya. Misalnya gini, kamu nanti ngasih kan dalam hadis atau dalam ayat-ayat Al-Quran itu ya, diterangkan juga itu ya, di sepertiga malam itu Allah turun ya, turun. Apakah Allah turunnya itu seperti makhluk ya, dari atas ke bawah gitu ya? Kan enggak kan gitu. itu Kira-kira gitu ya. surat yang menyebut bahwa bersemacam di arsy itu kemana Ya itu mah jelas ya, istiwa jelas ya. istiwa di atas ars jelas, itu mah jelas, ayatnya sudah diterangkan. Tapi kan itunya Dibayangkan arsnya gimana ya, itu jangan dibayangkan tuh ya. Tapi kalau sudah diterangkan dalam sunnahnya itu nggak apa-apa. Sunnahnya kan ada hadisnya, dijaga oleh malaikat, kan arsnya itu dijaga oleh malaikat gitu. Itu mah pasti ada gitu. Cuman kalau zatnya gitu ya, dibayangkan sampai misalnya juga berbicara yang bukan ranahnya, itu yang jadi masalah gitu ya. kencing dulu ya. Ya enggak